Pagi Gus. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum Gus Mes. Ya. Jadi ini yang bukan ini pemberian buka gitu loh ya. Jadi bukan yang dari Kementerian Sosial. Kembali. Nih, ya. Lanjut. Nah, terus, ya, ini guru. Lanjut. Ya guru. Ya lanjut. Nah, lanjut. Ya, kaki yang ini dengan yang ini kan beda. Yang satu ini panjang, kakinya yang ini kan beda. Harian. Ya PDA itu harian kan? Yang tinggi juga itu buat apa? Retreat buat pelatihan. Hitam itu loh. Coba yang lihat tadi yang hitam pendek coba. Itu yang putih bukan yang... Ada yang warna hitam juga kalau saya ingatku ini ya, yang anak. Ada yang warna. Tuh, ada sekolah rakyat ininya. Yang olahraga ada yang biru, ada yang merah. Ya, jelas ya, cukup jelas ya. Siap, Yang biru gedein. Kan ada yang biru, ada yang merah. Ini olahraga. Dari ujung coba dibutuhin. Dari ujung, dari yang tinggi tadi. Ya itu kan ada pengadaan sepatu tahun 2025. Sementara yang tahun 2006 ini masih dalam perencanaan. Itu dulu, yang pertama itu. Yang kedua, saya untuk merek terus terang saya nggak hafal. Tetapi saya ingin menyampaikan sepatu yang ada dalam foto saya bersama Ibu Gubernur Jawa Timur itu adalah sepatu pemberian Ibu Gubernur Jawa Timur untuk siswa sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur. Jadi itu adalah pemberian khusus dari Ibu Gubernur dan itu bukan bagian dari pengadaan yang ada di Kementerian Sosial. Untuk yang di Kementerian Sosial tadi sudah semua kami laporkan pada saat pertemuan dengan pimpinan KPK. Ada beberapa jenis. Ada yang untuk PDL, itu untuk SMP, SMA, tapi juga untuk yang harian dan ada sepatu olahraga. Jadi ada beberapa jenis. Untuk mereknya saya terus terang nggak ingat, ya nggak ingat sama sekali. Nanti bisa diklarifikasi lebih lanjut atau diinformasikan lebih lanjut. Like the steady rhythm of the waves that connect our Thank you. Your Majesty, Your Excellencies, this concludes the ASEAN official family photograph. As we conclude this opening ceremony, we are reminded that under the Philippines chairship theme, hari ini melakukan pelantikan dalam rangka reorganisasi, dalam rangka penyihatan dan mencari formulasi tim yang lebih
ya belum tetap lah, karena target dari Bapak Presiden kan sangat besar kepada kita, jadi kita melakukan kecepatan dengan melakukan perubahan dan rolling. Oh gini, CNG ini untuk 3 kilogram masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam rangka mencari salah satu alternatif terhadap substitusi impor kita yang besar. Bayangkan kita impor per tahun itu 8,6 juta ton untuk konsumsi. Di saat bersamaan devisa kita setiap tahun hanya untuk membeli LPG sekitar 130 sampai 150 triliun. Apalagi kalau harga minyak dunia seperti sekarang, itu pasti lebih besar lagi. Dan subsidi kita itu 80 sampai 57 triliun. Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu. CNG berbentuk gas bertekanan tinggi dan harus disimpan dalam tabung khusus, sementara LPG disimpan dalam bentuk cair. Untuk komposisi, CNG didominasi metana dari gas alam, sementara untuk LPG komposisinya campuran propana dan butana. Kemudian asal sumber CNG dari gas alam domestik, sementara LPG dari hasil penyulingan minyak bumi. Lalu untuk harga, CNG diklaim 30 hingga 40% lebih murah dibandingkan LPG, sementara LPG lebih mahal karena bergantung pada impor. Dan untuk dampak terhadap lingkungan, pembakaran CNG lebih bersih dan emisi gas rumah kaca lebih rendah. Sementara LPG menghasilkan emisi lebih tinggi dibanding CNG. Inilah 14 tersangka sindikat joki SNBT UTBK yang digelandang masuk ke Mako Polrestabes Surabaya. Pengungkapan kasus bermula dari kecurigaan pengawas saat pelaksanaan UTBK SNBT pada 21 April 2026 di Universitas Negeri Surabaya. Pengawas mencurigai seorang peserta menemukan kesamaan foto dengan data ujian tahun 2025. Saat pemeriksaan lanjutan terhadap kartu tanda peserta dan ijazah SMA menemukan ketidaksesuaian pada foto dalam dokumen administrasi. Kemudian pihak BP3 mencoba menghubungi atau mengkonfirmasi ijazah tersebut ke SMA di mana ijazah diterbitkan. Hasilnya ternyata bahwa untuk identitasnya betul seluruhnya, kecuali fotonya. Jadi fotonya ternyata berbeda. Hasil interogasi pihak kepolisian dari 14 tersangka sindikat perjokian yang ditahan, 3 diantaranya seorang dokter aktif yang berpraktek di luar kota Surabaya. Para pelaku berbagi peran, mulai dari pemberi order, klien, hingga pihak-pihak yang bertugas sebagai pemalsu identitas seperti KTP. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan.